Halo guys, ketemu lagi bersama gue Bujang di channel kesayangan kalian, Bujang Tutorial Segalanya. Di video kali ini gue pengen bikin tutorial buat kalian yang mau ngalahin MrBeast. Soalnya dari kemarin banyak banget nih yang komen nanya, "Bang, gimana sih cara ngalahin MrBeast? Bang, bisa gak sih ngalahin MrBeast dan mengharumkan negeri kotok?" Orang-orang yang nanya ini tuh kan kayak jarang muhasabah diri gitu ya. Punya mimpi tuh bagus, tapi kapan bangunnya gitu loh, mimpi mulu. Tapi di satu sisi gak ada yang gak mungkin sih, semua bisa terjadi. Contohnya Teh Kotok udah ngalahin Veralta. Tapi gue bisa ngeposisiin diri gue jadi lo yang mau ngalahin MrBeast. Kayak gue nih, Teh Kotok, mau ngalahin Dotisign atau Sinopal. Itu tuh kayak tolol banget gitu. Kayak mana bisa, terus juga buat apa bangsat gitu kan. Jadi mudah-mudahan tutorial ini membuka pikiran kita untuk akhirnya mengambil jalan yang tepat untuk ngalahin MrBeast. MrBeast itu seorang content creator yang fokusnya sebenarnya ada di YouTube. Nah, kalau kita lihat sama-sama nih ya, maaf nih, bukan pengen bikin ngedown, cuman lagi ngebanjirin fakta aja. Subscriber dia 300 juta bangsat. Terus fakta selanjutnya adalah total manusia di negeri kotok itu nggak nyampe segitu bangsat. Ini mah maaf ini mah ya. Kalau lu masih mau ngalahin MrBeast, pura-pura bego aja YouTube-nya nggak ada. Terus sepik-sepik ngalahin TikTok-nya aja. Karena udah nggak ada cara lain bre. Masa manusia di negeri kotok kita suruh beranak semua yang banyak, terus kita suruh subscribe, terus orang di luar negeri biar pada mati dulu gitu, jadi subscriber MrBeast turun? Nggak bisa kan. TikTok-nya kan masih 100 juta tuh. Nah masih bisa tuh, masih ada jalan. Kadang emang kita kalau mau meraih sesuatu tuh harus pura-pura bego dulu sih emang, untuk sekedar mendapatkan sugesti kepercayaan diri. Walaupun sebenarnya tahu diri itu lebih baik gitu. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, ada baiknya kita tahu tujuan kita dulu. Kalau gue pribadi ya, gue sih pasti mau ngalahin MrBeast karena pengen mengharumkan negeri kotok ke kancah internasional. Gue sih nggak pernah ya kepikiran mau mengharumkan negeri kotok dari belajar yang pintar, dari berprestasi, atau dari jago olahraga gitu. Di pikiran gue pertama sih pasti itu, pengen ngalahin MrBeast karena pengen bikin harum negeri kotok. Bukan supaya makin banyak endorse, red card bisa mahal, nggak gitu, nggak. Gue orangnya nggak gitu. Lagi uang tuh apa sih? Nggak bisa dibawa mati. Follower nggak bisa dibawa mati. Subscriber nggak bisa dibawa mati. Seperti yang tadi gue bilang, kita nggak bisa ngalahin subscribernya MrBeast di YouTube, tapi kita bisa ngalahin followernya di TikTok. Dan yang lebih depan mata lagi adalah ngalahin likes-nya dulu. Karena enak tahu, tinggal upload yang banyak, like, kebalap udah. Terserah kontennya kayak gimana, mau jelek ke, mau nggak penting ke, mau merusak moral ke, mau bikin generasi minta-minta ke. Pokoknya semua cara itu halal demi bisa mengharumkan negeri kotok. Jadi kadang kita sama-sama mikir deh, waktu kita ngelihat sesuatu dan kita pengen banget untuk dapat itu gitu. Kita syirik orang bisa punya itu, kepintaran lah, duit lah, bini cakep lah misalkan gitu. Coba pikir ulang deh, emang Allah mau kita dapat itu semua ya? Gue nggak bilang nggak mungkin, bisa jadi Allah pengen kita punya itu, punya rumah gede misalkan. Tapi coba, lo pernah nggak pikir ke sono? Atau ya itu yang Allah bilang permainan semata gitu, sandiwara semata itu, ya kan? Di Al-Hadid kan, ternyata lu nggak disuruh untuk punya itu gitu. Gue pernah ngobrol kayak gini nih sama temen gue ya, iseng kan. Jadi mau nyicil rumah gitu kan, tapi kan metodenya kan riba ya. Nah lu nggak apa-apa itu kan, tapi itu riba gitu kan. Tapi dia ngomongnya kan gini kayak, ya kalau kita nggak ikut itu, kita kapan mau dapet, ya kan? Secara nggak punya terus. Secara logika benar, dia kan gaji segitu, mau lu gajinya 10 juta 20 juta aja, itu juga tetap masih lama loh kalau dihitung, ya kan, untuk dapat rumah. Tapi coba pikir lagi deh, Allah mau nggak lu punya rumah? Pernah nggak mikir ke situ? Kita tuh jarang nanya kenapa loh. Apa jangan-jangan kita nggak pernah mikirin Allah gitu, kayak kita mikirin apa yang kelihatan depan mata aja deh gitu loh. Buat apa sih kita punya rumah? Bisa jadi sih, bisa jadi Allah pengen lu punya rumah. Bisa jadi juga, gue nggak bilang kayak lu nggak usah punya rumah, enggak. Coba lu bayangin aja gitu, misalnya ada jalan buat dapat rumah, tapi itu harus nyicil dengan riba gitu. Ya lu bayangin sendiri aja, kira-kira Allah suka nggak ya lihat gue kayak begini gitu. Jadi itu menghindari, itu salah satu cara untuk kita nggak gampang sirik sama orang gitu maksudnya bre. Kayak misalkan si dia tadi kan sombong banget tuh, ya kan, kayak punya usaha ini itu gitu kan. Kita sirik banget, kita juga pengen gitu bisa kayak dia, bisa ke dia. Akhirnya tuh fokus kita itu dia, bukan apa yang Allah mau gitu loh. Allah mau mungkin lo sukses, lo berjaya, lo duit banyak, mungkin mau. Tapi fokusnya itu Allah, bukan dia gitu. Kebanyakan kita nonton flexing, kebanyakan kita tahu teman kita yang sombongnya toksik kayak begini, akhirnya ya begitu.
Anjir gue ceramah bangsat. Deep talk banget, Pak. Gue dengerin.